Balik lagi dengan tutorial Adobe Photoshop dengan tema seperti yang teman-teman lihat ya, yaitu gimana kita bisa ngebuat berkali-kali atau multiply, yaitu stroke effect ya, atau efek garis tepi ya. Itu namanya stroke ya, bisa bisa garis tepinya yang keluar ataupun ke dalam ya. Jadi ini khususnya yang menggunakan atau yang kebingungan menggunakan yaitu Adobe Photoshop versi yang lama ya, yaitu versi CS2, CS3, CS4, CS5. Mungkin khusus yang CC itu kayaknya ada versi apa itu blending option ya, khusus stroke itu tinggal ngeklik nambah aja ya. Tapi kalau khusus versi 2, 3, 4, 5, 6 itu kayaknya belum ada. Gimana caranya? Ikutin langsung teman-teman ya. Buka Adobe Photoshopnya di sini. Biasanya banyak yang kesulitan kalau teman-teman yang masih baru belajar, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, saya contohin dulu. Saya buka lembar kerja baru, saya klik new ya. Di sini framenya terserah teman-teman. Kali ini saya buat ukuran 1600 x 900 pixel dengan resolusi nggak usah besar-besar, 100 aja pixel per inch ya teman-teman ya. Di sini saya klik OK teman-teman ya. Dan selanjutnya di sini saya coba jadikan mungkin 60 ya, segini. Terus mungkin ini sedikit pemanis saja ya teman-teman ya. Saya klik gradient tool dan di sini gradient toolnya saya pilih yang apa itu, yang dari tengah ya. Di sini mungkin saya coba seperti ini teman-teman ya. Ini cuman buat ibarat kayak seperti efek-efek backgroundnya itu agak 3D, dari putih ke agak pancaran cahaya teman-teman ya. Ini baru ke materi intinya teman-teman ya. Terus kita ke horizontal type tool di sini. Terus di sini kita klik tengah. Kita ganti ukuran fontnya jadi 40. Misalkan di sini kita tulis stroke teman-teman ya. Di sini kita tulis stroke, habis itu kita pindah ke move, kita Ctrl T atau transform. Kita besarin dengan menekan shift ya, ditahan shiftnya teman-teman seperti ini. Lalu mungkin kalau besarnya udah mungkin udah seperti ini, kita enter. Baru untuk gimana caranya supaya kita bisa mensenterkan di Photoshop itu tanpa kita narik-narik seperti ini teman-teman ya. Bingung ya. Ini belum tentu tengah ya teman-teman ya. Gimana caranya? Gampang teman-teman, udah saya sering ngajarin. Yaitu kalau misalkan tulisan stroke ini mau ditaruh di tengah-tengah, bener-bener persis center, posisinya dimanapun, teman-teman aktifkan layer stroke-nya, aktifin layer defaultnya atau backgroundnya, teman-teman sama-sama aktifin. Baru ini jangan lupa ke move, baru kita beralih ke ini ada di sebelahnya show transform ini ada atau align top edge. Di sini kita tekan yang vertical center sama yang tengah align horizontal center, dan di sini dia udah tengah. Itu caranya kalau di Photoshop itu bisa bener-bener center teman-teman ya. Dan ini intinya gimana kita biasanya kan bisa diklik 2 kali pada layer untuk memunculkan layer style atau blending option ya. Bisa juga kita diklik kanan terus klik blending option teman-teman ya. Itu bisa juga teman-teman. Jadi terserah teman-teman mau yang mana munculinnya. Kita munculin blending optionnya seperti ini. Dan di sini kan kalau di di Photoshop CC yang tinggi-tinggi kan di sini tuh tinggal ada tanda plus di sini. Misalkan teman-teman mau memultiply atau menggandakan pattern, gradient, color overlay, set, satin, bevel and emboss, inner, outer, stroke, itu tinggal diklik aja. Tapi kalau CS2, CS3, CS4 ini nggak ada teman-teman. Misalkan ya kita kasih efek stroke nih, misalkan saya kasih efek stroke biru ya teman-teman ya. Misalkan saya pakai 10 misalkan. Ini kita oke. Terus kita mau double gimana teman-teman? Kita klik lagi di sini, kita nggak bisa. Mau ditambahin, ini hilang, nggak ada tambah-tambahan. Terus di sini juga nggak ada pengaturannya teman-teman ya. Jadi kita mau nambah lagi itu mungkin ada 2 cara, banyak ada 3 cara atau 4 cara. Ada juga yang kalau emang teman-teman mau nggak merusak layer, itu bisa diklik kanan di rasterize type atau dengan klik kanan yaitu di convert to smart object.
atau tinggal diduplikat dengan Ctrl J baru kita stroke lagi. Tapi nanti kalau udah semua di di rasterize type itu kita nggak bisa ngedit teman-teman ya. Jadi itu ibarat merusak layer ya. Jadi kalau tahu-tahu ada revisi itu kita kesulitan. Jadi saya ulangin, itu langkahnya sebenarnya bukan kayak gitu teman-teman ya. Bisa juga itu mau dijadiin JPEG, kita tambahin new layer, terus kita aktifin, terus kita tekan Ctrl E atau kita merge. Nanti di sini kita nggak bisa itu karena udah jadi JPEG teman-teman. Ibarat udah sama-sama di rasterize. Jadi caranya yang paling benar teman-teman, khusus di CS2, 3, 4, 5 teman-teman kalau mau mempunyai efek stroke yang banyak, bisa lebih dari 2, 3, 4, 5, itu dengan caranya seperti ini. Ini kita hilangkan stroke yang tadi yang kita udah kasih layer stroke yang udah kita kasih efek stroke ya teman-teman ya. Itu kita duplikat teman-teman, terus yang layer bawahnya ini ya kita klik kanan, kita pilih convert to smart object. Dan ini kalau di smart object itu kita nanti kalau emang ada revisi yang biru, kita tinggal aktifin yang biru seperti ini teman-teman ya. Jadi ini nggak ngerusak layer teman-teman. Oke, balik lagi setelah kita gandakan, kita balik lagi seperti langkah yang pertama, kita klik kanan, kita pilih blending option, kita tambahin stroke-nya. Lah, dia kan udah langsung nambah kan di sini teman-teman ya. Kita kasih 9 misalkan. Oke, ini stroke yang kedua. Kalau emang pengen lagi nambah stroke, itu teman-teman bisa duplikat lagi dengan menekan Ctrl J, baru kita ambil yang paling bawah. Karena kalau kita yang paling bawah itu ibarat di bawah layer-layer yang atas, biar ibarat nggak kelihatan teman-teman ya. Kita balik ke layer yang paling bawah yang habis kita duplikat, baru kita klik kanan lagi seperti sama, kita convert to smart object, baru kita klik kanan, kita blending lagi. Misalkan stroke-nya nambah, misalkan warna apa, misalkan warna hijau misalkan. Di sini juga bisa hijaunya tuh kan, terus atau gelap seperti ini. Oke, kita tambahin 10 misalkan. Nah, ini udah jadi ya. Terus masih kurang lagi, saya tambahin lagi. Jadi stroke-nya mungkin 4, 5, 6, 7 lapis. Nggak apa-apa, caranya sama teman-teman ya. Kita duplikat lagi yang terakhir tadi, yang paling bawah. Kita duplikat dengan Ctrl J Joker. Baru kita ambil yang paling bawah. Yang paling bawah kita aktifin, kita klik kanan lagi, kita convert to smart object. Pokoknya harus selalu di convert to smart object setiap kali teman-teman mau nambah efek stroke. Kalau udah diklik smart object, teman-teman bisa langsung aktifkan blending option lagi di sini, bisa ke stroke lagi. Misalkan terakhir ini mau ditambahin putih misalkan. Oke, mau kita klik, kita oke. Nah, ini udah jadi tambahin putih. Kalau masih kurang, langkahnya sama seperti yang tadi teman-teman ya. Oke, sekali lagi yang terakhir kita duplikat lagi, terus yang terakhir kita klik kanan, kita klik convert to smart object, baru kita klik blending option misalkan ya. Terus kita pilih stroke lagi, kita pilih misalkan balik lagi ya ke biru misalkan. Boleh gitu loh. Balik lagi ke biru dengan 10 misalkan stroke-nya. Nah, ini udah berapa lapis ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kurang seperti itu lagi caranya teman-teman ya. Jadi cukup mudah. Khusus ini sebenarnya tutorial khusus yang masih mempunyai Photoshop CS lama ya, yaitu CS2, 3. Mungkin 2 mungkin udah jarang yang pegang kan udah lama ya. 3, 4, 5. Termasuk yang saya pegang ini CS5 tapi yang portable teman-teman. Belum ada di layer di stroke-nya itu belum ada ya, cuman seperti ini nggak ada. Tapi kalau teman-teman yang punya sisi itu bisa diakalin teman-teman ya. Misalkan teman-teman yang di sisi atau Photoshop sisi, teman-teman mau menggandakan stroke itu di sini di sebelahnya itu ada tanda plus atau minus teman-teman ya. Kalau plus berarti teman-teman tinggal stroke-nya akan nanti duplikat sebanyak teman-teman yang mau teman-teman ya. Tapi kalau mau menghapus sama tinggal ditekan minus. Tapi kalau di Photoshop CS2, 3, 4, 5 itu biasanya kita harus mengakali dengan seperti ini. Itu nggak bisa seperti yang kayak sisi, nggak bisa. Oke, segitu saja tutorial saya tentang menduplikat atau menumpuk-numpuk efek atau multiply stroke teman-teman ya, atau efek yang kita pengen itu kita tambah-tambahin. Itu berlaku dengan efek di blending option lainnya, langkahnya sama. Oke, segitu saja tutorial saya, semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.